Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Atika Devi, NIM 220, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Sultansyah SE AK MAK CA, dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Komersial yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang hukum kepalitan kepada teman-teman yang sedang menonton. Oke, ada yang tahu nggak hukum kepalitan itu apa? Ya, hukum kepalitan sering disebut dengan kebangkrutan. Kita tahu kan, di Indonesia ini semuanya diatur dalam undang-undang. Sama halnya ini, hukum kepalitan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban. Langsung saja kita ke pembahasan tentang hukum kepalitan. Ini ada hukum kepalitan, saya bagi menjadi 6, yaitu yang pertama pengertian hukum kepalitan, yang kedua pihak-pihak yang dapat mengajukan kepalitan dan terkait dalam pengurusnya, yang ketiga syarat-syarat kepalitan, yang keempat tujuan hukum kepalitan, kelima keputusan pailit dan akibat hukumnya, keenam perdamaian dan permohonan peninjauan kembali. Nanti kita akan membahas satu-satu. Langsung saja kita ke pengertian hukum kepalitan. Pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitur dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu. Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor, pailit dan pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi, keputusan pailit adalah suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seorang atau badan hukum atau debitur ini tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur. Akibatnya, harta dari debitur ini akan dikelola oleh kurator untuk kemudian dibagikan kepada kreditur. Oke, lanjut. Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan dan terkait dalam pengurusannya. Pihak-pihak yang mengajukan kepailitan ini satu adalah pihak pemohon pailit. Menurut pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu pihak tertentu. Pihak tertentu itu apa saja sih? Pihak tertentu itu bisa dari debiturnya, krediturnya, atau majelis atau lembaga lainnya. Oke, yang kedua adalah pihak debitur pailit. Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan. Maksudnya itu gimana sih kok debitur bisa memohon atau dimohonkan? Debitur pailit ini memang bisa menjadi pihak pemohon pailit ke pengadilan. Biasanya debitur yang meminta ke pengadilan sendiri itu biasanya debitur yang ingin dinyatakan pailit sendiri. Terus tapi debitur ini bisa juga menjadi pihak yang dimohonkan ke pengadilan. Biasanya dari yang dimohonkan oleh pihak lain. Yang ketiga adalah hakim niaga perkara pailit pada tingkat pertama diperiksa oleh hakim majelis, tidak boleh hakim tunggal. Dalam pasal 30 ayat 1. Kenapa kok tidak boleh hakim tunggal? Kok wajib harus hakim majelis? Dikarenakan untuk menjamin objektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan dan putusan perkara kepailitan. Perkara kepailitan umumnya melibatkan kompleksitas hukum dan keuangan yang tinggi, sehingga diperlukan pertimbangan yang matang dan komprehensif dari beberapa hakim untuk mencapai putusan yang adil dan tepat. Oke, slide berikutnya ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan harta pailit. Oke, yang pertama ada hakim pengawas. Tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, dan sebelum memutuskan suatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oke, yang kedua itu ada kurator. Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Jadi seperti yang dijelaskan yang tadi di awal, kurator ini pihak yang membereskan dan mengurus harta debitur untuk dibagikan oleh kreditur. Jadi semua yang mengurus itu kurator. Harta itu kayak nanti kan hartanya debitur kan dilelang gitu ya, uangnya tuh untuk membereskan semua utang debitur ini ke kreditur. Yang mengurus itu kurator. Oke, yang ketiga panitia kreditur. Panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur. Oke, selanjutnya adalah syarat-syarat kepailitan. Syarat-syarat kepailitan berdasarkan ketentuan pasal 2 Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut. Harus adanya utang. Debitur harus memiliki utang yang dapat ditagih. Utang ini dapat berupa utang piutang, pinjaman, kewajiban yang lainnya,
yang diakui oleh debitur ini. Utang ini harus dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Utang yang berbentuk barang atau jasa ini bisa dikonversikan terlebih dahulu oleh dalam nilai uang ini. Jadi kalau utangnya berbentuk barang atau jasa ini bisa dikonversikan ke dalam jumlah uang. Oke, yang kedua ini adanya dua kreditur atau lebih. Jadi kalau satu saja nggak bisa dinyatakan paylit. Bisa sih kalau debiturnya sendiri yang meminta permohonan. Nggak bisa sih kayaknya, ya bisa. Terus yang ketiga itu adanya satu utang telah jatuh tempo pada waktu yang dapat ditagih. Oke, maksudnya contohnya debitur ini tidak membayar utangnya saat sudah waktunya jatuh tempo. Terus debitur ini juga mau melarikan diri atau sembunyi menghindar saat membayar utang pada saat jatuh tempo. Ini bisa dinyatakan paylit jika salah satu kreditur atau kreditur itu meminta ke pengadilan untuk debitur ini dinyatakan paylit. Oke, slide selanjutnya. Nih, siapa debitur itu? Debitur ini bisa perseorangan. Maksudnya perseorangan itu individu. Ya, debitur ini bisa individu orangnya. Bisa dinyatakan paylit jika memenuhi syarat-syarat. Ya, yang kedua, badan hukum. Badan hukum ini seperti perseroan terbatas atau PT, koperasi, yayasan, atau perkumpulan, atau juga Badan Usaha Milik Negara atau BUMN juga bisa dinyatakan paylit jika memenuhi syarat-syarat yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Perusahaan efek itu perusahaan apa? Perusahaan efek itu seperti perusahaan sekuritas atau bursa efek dan lembaga clearing penitipan efek juga bisa dinyatakan paylit. Biasanya perusahaan efek ini terjadi karena masalah keuangan atau pelanggaran peraturan di bidang pasar modal. Yang keempat ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini baik asuransi jiwa maupun asuransi umum juga bisa dinyatakan paylit. Biasanya sih perusahaan asuransi ini terjadi karena ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada para tamuannya. Oke, selanjutnya ada tujuan hukum kepaylitan, yaitu yang pertama ini menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya. Maksudnya kan di suatu undang-undang itu kan sudah dijelaskan bahwa semua harta kekayaan debitur akan dikelola atau dibereskan oleh kurator. Jadi nanti kurator ini yang akan membagi semua harta yang sudah dilelang, nanti hasilnya akan diberikan oleh kreditur. Maka itu adanya kurator untuk membuat sebagai pihak pembagi harta debitur ini. Oke, yang kedua mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan para kreditur. Oke, dengan adanya hukum kepaylitan ini semua sudah diatur oleh undang-undang kepaylitan. Jadi untuk agar tidak ada kecurangan atau biar adil, ini debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kreditur. Oke, yang ketiga memberikan perlindungan kepada debitur yang berisikan baik dari para krediturnya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Terus yang keempat agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang hukumannya supaya melunasi utangnya. Jadi sudah dijelaskan tadi juga agar adil, yang membagikan atau yang mengelola semua harta debitur untuk bisa melunasi utang ke kreditur ini kan kurator. Jadi kurator ini juga bisa menjadi pihak ketiga ya, bisa menjadi pihak ketiga dari debitur dan kreditur. Oke. Untuk menghindari, yang kelima ini untuk menghindari kreditur pada waktu yang bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari debitur. Oke, ini maksudnya dengan adanya hukum kepaylitan, nanti ini yang memberikan keputusan itu pengadilan akan menyerahkan kepada pengadilan. Terus nanti kan hartanya debitur kan dikelola sama kurator. Nanti itu dari pengelolaan tuh biasanya sih dilelang-lelang gitu ya, artinya dilelangkan. Nanti harga tertinggi hasilnya berapa, nanti seumpamanya utangnya debitur ini 1 miliar, terus dari penjualan harta debitur ini diperoleh 1,5 miliar, tapi debitur ini mempunyai utang 2 kreditur, jadi 1,5 miliar itu tadi akan dibagi ke kreditur yang lainnya. Terus nanti terus kalau harta debiturnya lebih dari harta utangnya, nanti bisa diserahkan kepada debiturnya.
Oke, yang keenam, menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa untuk menuntut hak-haknya menghukum pengurus yang mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan insolvensi. Oke, selanjutnya ini akan dibagikan oleh kreditur. Lalu di sini adalah berikut adalah beberapa akibat hukuman dari putusan pailit bagi debitur, yaitu yang pertama itu debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Artinya, debitur ini tidak berhak untuk menjual kekayaannya atau menyewakan ataupun menggadaikannya. Kekayaannya debitur ini tidak berhak, sudah tidak berhak lagi untuk mengelola kekayaannya. Kekayaannya nantinya akan dikelola oleh kurator. Terus yang kedua, kekayaan debitur akan dikelola oleh kurator. Lah ini, kekayaan debitur akan dikelola oleh kurator. Jadi, kurator ini adalah pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus harta kekayaan debitur. Kurator ini memiliki kewenangan untuk mencari atau mengumpulkan dan memelihara harta kekayaan debitur. Jadi, kurator ini berhak untuk menjual, menggadaikan, atau menyewakan kekayaan debitur ini karena nanti hasilnya dari penjualan atau pelelangan kekayaan debitur ini akan diserahkan kepada kreditur. Terus yang ketiga ini, debitur bebas untuk membayar utangnya. Artinya, debitur dibebaskan dari semua utangnya. Debitur tidak lagi berkewajiban untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditur. Namun, perlu diingat bahwa pembebasan utang ini tidak berlaku untuk semua jenis utang, seperti tanggungan jika debitur mempunyai pailit tanggungan seperti utang gaji pada karyawan, utang pajak, atau utang nafkah. Ini tidak diwajibkan untuk dibebaskan. Oke, selanjutnya ada perdamaian dan permohonan peninjauan kembali. Perdamaian dalam kepailitan adalah upaya penyelesaian utang-utang debitur di luar proses kepailitan melalui kesepakatan antara debitur dan para krediturnya. Perdamaian dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pailit diucapkan. Proses perdamaian diawali dengan penawaran perdamaian yang diajukan oleh debitur kepada para krediturnya. Penawaran perdamaian tersebut harus membuat skema pembayaran utang yang diajukan oleh debitur. Skema pembayaran utang tersebut harus disetujui oleh para kreditur yang mewakili setidaknya 2/3 dari total piutang dan setidaknya 1,2 dari jumlah krediturnya. Setengah gitu ya. Oke. Peninjauan kembali atau PK dalam kepailitan adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan oleh putusan pengadilan terkait dengan kepailitan. Permohonan PK atau peninjauan kembali dapat diajukan paling lambat itu 30 hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan pengajuan kembali atau PK. Memperoleh kekuatan hukum tetap, alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan kembali dalam kepailitan itu biasanya putusan pengadilan cacat buku, putusan pengadilan didasarkan pada alat bukti yang tidak sah, putusan pengadilan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mahkamah Agung adalah lembaga pengadilan yang berwenang untuk memutuskan permohonan pengajuan kembali dalam kepailitan. Jika PK atau pengajuan kembali dikabulkan, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengeluarkan putusan baru. Oke, selanjutnya ini di sini saya akan memberikan contoh kasus kepailitan yang dialami oleh PT Sentul City yang dulunya sempat hangat di media sosial karena terjerat utang yang mengakibatkan PT Sentul City ini pailit. Digugat pailit oleh Bintaro CS pada tahun 2020 atas dasar uang prestasi terkait kaving tanah. Permohonan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang dilakukan oleh PT Sentul City sebagai upaya restrukturasi utang. Keputusan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Juli 2020. Akar permasalahannya karena utang yang menumpuk sampai 88 miliar dan diindikasikan kelemahan dalam pengolahan keuangan perusahaan, juga karena sengketa dengan Bintaro CS terkait penjualan kaving yang bermasalah. Berdampak kerugian pada kreditur karena tidak bisa membayar utangnya, termasuk Bintaro CS, ketidakpastian usaha dan citra perusahaan tercoreng. Perusahaan PT Sentul ini tercoreng. Proses kepailitan PT Sentul ini masih berlangsung dengan beberapa alternatif solusi yang dipertimbangkan dengan perdamaian atau likuidasi atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Saya Eva Nur Atika TV pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.